Sahabat Rema Surgawi, senang sekali malam ini kita kembali dipertemukan dalam hadirat Tuhan melalui suara firman-Nya. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, percayalah Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita setiap hari. Tema khotbah kita hari ini adalah terang yang bertahan. Bukan terang yang muncul sesaat lalu padam, bukan terang yang hanya terlihat ketika keadaan baik-baik saja, tetapi terang yang tetap menyala di tengah tekanan, penderitaan, bahkan risiko. Banyak orang bisa bersinar saat hidup nyaman, tetapi Tuhan sedang mencari orang-orang yang tetap menyala ketika dunia menjadi gelap. Mari kita siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena kami rindu mendengar suara-Mu. Biarlah firman-Mu hari ini tidak hanya masuk di dalam pikiran kami, tetapi turun ke hati kami dan mengubah kehidupan kami. Tuhan Roh Kudus, jamah setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada. Pulihkan yang lemah, kuatkan yang letih, dan nyalakan kembali pelita yang mulai redup. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu yang kudus dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan malam hari ini diambil dari Mazmur pasal 67 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 67 ayat 2 dan 3. Demikian firman Tuhan. Supaya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Sekali lagi, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Sahabat Rema Surgawi, tinggal dalam firman mengubah cara hidup. Banyak orang yang membaca firman Tuhan, tetapi tidak semua tinggal di dalam firman. Ada perbedaan besar antara sekedar mengetahui ayat dengan hidup yang dibentuk oleh ayat itu. Orang yang hanya membaca firman biasanya mudah berubah mengikuti keadaan. Hari ini semangat, besok kecewa. Hari ini mengasihi, besok membenci. Hari ini percaya Tuhan, besok tawar hati. Tetapi orang yang tinggal dalam firman memiliki akar. Pohon yang akarnya dalam tidak mudah tumbang meski badai datang. Masalahnya hari ini, dunia membuat banyak orang Kristen sibuk dengan penampilan rohani, tetapi kosong dalam kehidupan pribadi. Mudah bicara kasih, tetapi sulit mengampuni. Mudah berkata percaya Tuhan, tetapi gampang panik ketika keadaan tidak sesuai harapan. Padahal tinggal dalam firman bukan soal seberapa banyak ayat yang kita hafalkan. Tinggal dalam firman berarti memberi ruang bagi kebenaran Tuhan untuk mengatur pikiran, perkataan, dan keputusan hidup kita. Firman Tuhan harus turun dari kepala ke hati. Dunia sekarang penuh kebisingan,
Media sosial berbicara, ketakutan berbicara, ambisi berbicara, dan kemarahan berbicara. Tetapi hanya firman Tuhan yang memberi arah yang benar. Kalau seseorang tidak tinggal dalam firman, maka dunia akan membentuk cara berpikirnya. Itulah sebabnya banyak orang kehilangan damai, karena hidup dipenuhi suara manusia, tetapi kosong dari suara Tuhan. Mazmur 67 berkata, supaya jalanmu dikenal di bumi. Artinya, kehidupan orang percaya seharusnya memperlihatkan jalan Tuhan. Dunia harus melihat karakter Tuhan melalui hidup kita. Bukan hanya mendengar khotbah, tetapi melihat Kristus selalu melalui sikap kita. Kadang orang tidak membaca Alkitab, tetapi mereka membaca hidup kita. Mereka melihat bagaimana kita merespon masalah, mereka melihat bagaimana kita memperlakukan orang lain, mereka melihat apakah ada kasih, kesabaran, dan pengampunan dalam hidup kita. Terang sejati tidak perlu berteriak untuk terlihat. Terang cukup menyala. Orang yang tinggal dalam firman akan memancarkan sesuatu yang berbeda. Ada damai di tengah tekanan. Ada kasih di tengah kebencian. Dan ada ketenangan di tengah badai. Karena firman Tuhan bukan sekedar dibaca, tetapi menjadi nafas hidup kita. Sahabat Rema Surgawi, inilah terang bersinar di tengah gelap. Terang tidak dibutuhkan di tempat yang terang, tetapi terang dibutuhkan ketika keadaan gelap. Banyak orang ingin dipakai Tuhan, tetapi tidak siap berada di tempat sulit. Padahal seringkali justru di tempat paling gelaplah terang Tuhan terlihat paling jelas. Ada sebuah kisah yang sangat kuat tentang seorang wanita bernama Maria Skobtsova. Ia hidup pada masa Perang Dunia Kedua. Saat itu Eropa dipenuhi ketakutan. Tentara Nazi memburu orang-orang Yahudi. Banyak keluarga ditangkap. Anak-anak dipisahkan dari orang tuanya. Orang-orang hidup dalam bayang-bayang kematian. Paris tidak lagi menjadi kota romantis. Jalan-jalan dipenuhi ketakutan. Orang saling curiga. Ketukan pintu di malam hari bisa berarti akhir kehidupan. Di tengah keadaan itu, Maria melakukan sesuatu yang berbahaya. Ia membuka pintu perlindungan, bukan untuk orang kaya, bukan untuk orang penting, tetapi untuk orang-orang Yahudi yang diburu. Bayangkan suasananya, malam dingin, lampu redup, nafas orang-orang tertahan. Seorang ibu memeluk anak kecil sambil menangis tanpa suara. Dari kejauhan terdengar langkah sepatu tentara Gestapo. Setiap detik terasa menegangkan. Maria tahu jika ketahuan ia akan ditangkap. Tetapi ia tetap membuka pintu bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Mengapa? Karena kasih Kristus lebih besar daripada rasa takutnya. Ia tidak dapat berkhotbah panjang. Ia tidak sibuk membangun popularitas rohani, tetapi hidupnya menjadi Injil yang nyata. Ada orang yang pandai bicara tentang kasih, tetapi menghilang ketika harus berkorban.
Ada orang yang pandai menyanyi tentang Tuhan, tetapi tidak mau repot menolong sesama. Maria menunjukkan bahwa tinggal di dalam firman berarti berani hidup seperti Kristus. Akhirnya ia ditangkap dan dibawa ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Di sana penderitaan begitu mengerikan. Tubuh-tubuh kurus berjalan tanpa tenaga. Tangisan terdengar setiap malam. Banyak tahanan kehilangan harapan. Bau kematian terasa di mana-mana. Tetapi anehnya, di tempat tergelap itu, Maria tetap menjadi terang. Ia menghibur tahanan lain. Ia menguatkan mereka yang putus asa. Ia membagikan kasih Tuhan, bahkan ketika dirinya sendiri menderita. Lalu tibalah malam itu, malam Paskah tahun 1945. Sebuah nama dipanggil menuju kamar gas. Seorang wanita gemetar ketakutan, tubuhnya lemas. Air matanya jatuh tanpa henti. Dan Maria melangkah maju. Ia mengambil tempat wanita itu. Ia masuk ke kamar gas dan meninggal. Dunia mungkin melihat itu sebagai kekalahan, tetapi surga melihat itu sebagai terang yang menang. Karena kasih sejati selalu rela berkorban. Hari ini mungkin kita tidak menghadapi Gestapo. Kita juga tidak hidup di kamp konsentrasi. Tetapi dunia tetap dipenuhi kegelapan. Ada kebencian, ada egoisme, ada kepalsuan, ada hati yang dingin, ada keluarga yang retak, ada orang yang kehilangan pengharapan. Dan Tuhan sedang mencari terang. Bukan terang yang besar menurut manusia, tetapi terang yang tetap setia. Kadang terang itu muncul melalui kesabaran seorang ibu, kadang melalui kejujuran di tempat kerja, kadang melalui pengampunan dalam keluarga, kadang melalui doa diam-diam bagi orang lain. Terang Kristus seringkali bersinar paling kuat melalui pengorbanan yang tidak dilihat manusia. Sahabat Rema Surgawi, dunia harus melihat Kristus. Mazmur 67 tadi bukan hanya bicara tentang berkat pribadi, namun Mazmur ini berbicara tentang misi, supaya jalanmu dikenal di bumi. Artinya orang percaya seharusnya membawa orang lain mengenal Tuhan. Terkadang kita berpikir penginjilan hanya tentang berbicara, padahal banyak jiwa disentuh. Bukan pertama kali lewat kata-kata, tetapi lewat kehidupan kita. Dunia sedang lelah dengan kemunafikan. Orang ingin melihat kasih yang nyata, ketulusan yang nyata, kesabaran yang nyata. Ada orang yang mungkin tidak pernah masuk gereja, tetapi mereka melihat bagaimana kita bekerja. Mereka melihat bagaimana kita memperlakukan bawahan kita. Mereka melihat bagaimana kita bersikap ketika kecewa. Dan tanpa sadar, hidup kita sedang memberitakan sesuatu. Pertanyaannya adalah, apakah orang melihat Kristus melalui kehidupan kita? Kadang kita ingin menjadi terang dengan cara besar, padahal Tuhan sering memakai hal sederhana. Senyum kepada yang terluka, mengampuni orang yang menyakiti, mendengar orang yang sedang hancur, tetap jujur saat semua orang memilih curang. Itulah terang.
Jangan menunggu sempurna baru bersinar. Pelita kecil tetap berguna di ruang gelap. Tuhan tidak meminta kita menjadi matahari. Tuhan hanya meminta kita tetap menyala. Masalahnya, banyak orang percaya mulai redup karena terlalu lama kompromi dengan dunia. Hati menjadi dingin, doa mulai hilang, firman hanya dibaca sepintas, ibadah menjadi rutinitas. Akibatnya terang perlahan-lahan padam. Karena itu, malam ini Tuhan mengingatkan kita, tinggallah dalam firman-Nya. Bukan hanya hari Minggu, bukan hanya ketika butuh mujizat, tetapi jadikan firman sebagai tempat tinggal kehidupan kita. Kalau firman tinggal di dalam hati kita, maka kasih akan keluar, pengampunan akan keluar, ketekunan akan keluar, damai sejahtera akan keluar. Dan tanpa disadari, hidup kita menjadi sebuah kesaksian. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang pandai bicara rohani. Dunia membutuhkan orang-orang yang benar-benar hidup bersama dengan Tuhan. Karena terang paling indah bukan berasal dari panggung, tetapi dari kehidupan yang diam-diam setia. Sahabat Rema Surgawi, lalu bagaimana kita hidup sebagai terang yang tetap menyala di tengah dunia yang gelap ini? Yang pertama, bangun misbah pribadi bersama Tuhan. Jangan puas hanya mendengar firman di gereja atau radio, tetapi belajarlah tinggal di dalamnya setiap hari. Ada banyak orang kehilangan arah, bukan karena Tuhan jauh, tetapi karena mereka terlalu lama jauh dari firman. Jangan membaca firman hanya untuk menggugurkan kewajiban rohani. Bacalah sampai hati ditegur, sampai air mata pertobatan turun, sampai karakter kita mulai berubah. Sebab terang tidak lahir dari pengetahuan, tetapi dari kehidupan yang dipenuhi hadirat Tuhan. Yang kedua, jadilah terang justru di tempat yang paling sulit. Sangat mudah bersikap baik kepada orang yang baik kepada kita. Tetapi terang Kristus terlihat saat kita tetap sabar terhadap orang yang kasar, tetap jujur di tengah budaya curang, tetap mengasihi saat disalahpahami, dan tetap rendah hati saat diremehkan. Di rumah, di kantor, di sekolah, di media sosial, jangan ikut menyebarkan kepahitan, fitnah, kebencian, dan amarah. Dunia sudah terlalu penuh dengan kegelapan. Tuhan memanggil kita menjadi pembawa damai. Ketiga, beranilah mengasihi meski harus berkorban. Kasih sejati tidak selalu nyaman memang. Kadang kasih membuat kita harus mengampuni saat hati terluka. Kadang kasih membuat kita memilih tetap menolong meski tidak dihargai. Salib Kristus mengajarkan bahwa kasih terbesar selalu mengandung pengorbanan. Jangan hanya menjadi orang percaya yang pandai berbicara tentang kasih, tetapi jadilah pribadi yang menghadirkan kasih Tuhan secara nyata bagi orang-orang di sekitar kita. Keempat, tetap setia meski tidak ada yang melihat.
Dunia mengajarkan untuk mencari pujian manusia, tetapi Tuhan melihat kesetiaan yang tersembunyi. Tuhan melihat doa yang dinaikkan diam-diam. Tuhan melihat air mata saat tetap bertahan dalam iman. Tuhan melihat setiap kebaikan kecil yang mungkin dilupakan manusia. Jangan berhenti menjadi terang hanya karena tidak dihargai. Sebab di mata Tuhan tidak ada kesetiaan yang sia-sia. Mungkin hari ini ada yang merasa lelah berjalan sendiri. Ada yang merasa hidupnya kecil dan tidak berarti. Ada yang bertanya, apa gunanya tetap setia? Tetapi ingatlah, dunia yang gelap tidak membutuhkan pelita yang besar. Dunia hanya membutuhkan pelita yang tetap menyala. Untuk itu jangan menyerah, jangan padam. Tetap tinggal dalam firman. Tetap berjalan bersama Tuhan. Karena satu kehidupan yang dipenuhi terang Kristus mampu mengubah banyak jiwa tanpa harus banyak bicara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami hanya mendengar firman Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh tinggal di dalamnya. Bentuklah hati kami ya Tuhan, menjadi terang-Mu di tengah dunia yang gelap ini. Ajari kami mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan rela, dan tetap setia meski tidak mudah. Pakailah hidup kami supaya orang lain dapat melihat kasih dan keselamatan-Mu. Bagi kami yang sedang lemah, kuatkan ya Tuhan. Yang sedang takut, hiburkan. Yang sedang kehilangan arah, tuntun kembali kepada terang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Rema Surgawi, ingatlah, terang tidak perlu berteriak untuk mengalahkan gelap. Satu pelita kecil cukup membuat orang menemukan jalan. Karena itu tetaplah tinggal dalam firman Tuhan. Tetaplah mengasihi, tetaplah setia. Dan biarlah hidup kita menjadi terang yang membawa banyak orang mengenal Kristus. Saya percaya melalui kehidupan yang sederhana tetapi dipenuhi kasih Tuhan, dunia masih bisa melihat pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.